Berikutnya adalah mining land atau lahan pertambangan. Nah, di wilayah pertambangan ini nanti setelah aktivitas tambang selesai, nanti ada reklamasi dan juga kegiatan pasca tambang. Nah, itu gunanya adalah untuk mengembalikan dari yang awalnya si kondisi alami, kemudian setelah ditambang itu akan dikembalikan lagi seperti kondisi awalnya. Itu adalah gunanya kegiatan-kegiatan reklamasi dan juga kegiatan pasca tambang. Kegiatan KTA yang bisa diterapkan pada wilayah ini yaitu vegetatif dan juga mekanik sebagai langkah opsional. Nah, yang vegetatif itu yang umumnya diterapkan pada wilayah pertambangan yaitu adalah penanaman LCC atau legume cover crop, kemudian dengan rumput dan juga nanti penanaman tumbuhan-tumbuhan berkayu. Nah, untuk mekanik yang bisa diterapkan adalah teras. Oke, pada sebuah wilayah pertambangan yang gambar di sini adalah open pit, jadi yang ada di atas permukaan tanah. Ketika sudah selesai melakukan aktivitas pertambangan, itu diusahakan untuk kembali sama seperti kondisi aslinya. Tapi tentunya itu tidak mudah, jadi butuh teknik yang tepat dan juga waktu yang relatif lama untuk mengembalikan kondisi yang sudah seperti itu kembali menjadi alami kembali. Tentunya perlu ada upaya yang bertahap untuk menghijaukan lahan yang sudah selesai ditambang kembali lagi menjadi seperti alami. Yang pertama bisa dilakukan penanaman legume cover crop atau LCC. Misalnya seperti yang ada pada layar, itu contohnya adalah Pueraria javanica atau sering disebut sebagai PJ. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini itu pendek sekali, jadi ini adalah tumbuhan bawah yang nanti sifatnya merambat di permukaan tanah. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini cepat sekali tumbuh dan kelebihannya karena ini adalah termasuk polong-polongan, mereka akan bisa mengikat nitrogen sehingga menyebabkan tanah itu menjadi subur. Karena setelah ada aktivitas pertambangan, tanahnya menjadi biasanya tidak terlalu subur. Nah, ketika sudah ditumbuhi dengan PJ ini atau Pueraria javanica yang merupakan salah satu contoh dari legume cover crop, maka tanahnya tidak lagi akan terekspos secara langsung oleh hujan, sehingga tidak terjadi detachment secara langsung. Meskipun demikian, tidak mungkin sebuah lahan itu hanya ditanami seperti ini untuk waktu yang lama. Setelah itu, mulai dilakukan penanaman rumput, misalnya vetiver atau akar wangi. Nah, rumput-rumput ini bisa tumbuh tapi tidak lebih cepat daripada yang LCC tadi. Nah, jika sudah berhasil, maka bisa dilakukan lanjutannya adalah penanaman tanaman berkayu. Tentu saja penanaman tanaman berkayu waktunya jauh lebih lama dibandingkan penanaman LCC dan juga rumput. Nah, pohon yang bisa ditanam contohnya misalnya Cassiomangium yang waktu tumbuhnya relatif cepat. Nah, nanti bisa juga dilakukan pemilihan spesies-spesies lainnya yang sesuai dengan kondisi tanah setempat, kemudian sesuai dengan kondisi iklim dan juga yang merupakan spesies lokal, bukan merupakan spesies alien apalagi spesies yang invasif. Nah, itu malah nanti bisa jadi berbahaya. Oke, kita akan membahas lebih dalam mengenai penanaman penutup tanah atau cover crop itu sendiri. Jadi cover crop itu merupakan upaya KTA dengan menanam tanaman penutup tanah, baik ditanam secara sendiri maupun bersama-sama di bawah tanaman pokok atau kadang sebagai pelindung tanaman pokok. Nah, lokasinya penanamannya pada lahan yang terbuka. Kalau tadi tambangnya setelah ditambang masih terbuka gitu, masih coklat-coklat, kemudian disebar ini. Umumnya biji-bijinya itu seperti dikasih lem, kemudian disebar. Nah, nanti akan menempel pada permukaan-permukaan tanah, termasuk yang miring. Nah, nanti setelah berapa hari atau berapa minggu itu akan mulai tumbuh. Kemudian lokasi berikutnya adalah tanah-tanah yang cenderung erosif. Harapannya dengan penanaman penutup tanah ini, tanahnya tidak terekspos kembali, kemudian erosinya akan berkurang. Atau bisa juga ditanam pada lahan perkebunan, hutan rakyat, saluran air, lapangan olahraga, bahu jalan, tebing, kawasan permukiman, dan industri. Bisa ditanam di berbagai macam tempat. Oke, kemudian kita masuk pada skema penentuan teknik KTA dan evaluasinya. Oke, yang pertama untuk menerapkan teknik KTA yang diterapkan dalam suatu lokasi, kita perlu mengidentifikasi dulu karakteristik lahan dan airnya.
Setelah itu kita bisa melakukan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan yang gunanya adalah untuk menentukan peruntukan. Lahan di situ cocoknya untuk keperluan apa dan juga komoditas apa. Nah, tetapi jika sudah ada peruntukan existing dan itu tidak bisa diubah lagi, maka kita bisa juga langsung untuk melihat peruntukan existingnya. Kemudian di sisi lainnya, dengan kita mengetahui identifikasi karakteristik lahan dan airnya, maka kita bisa melakukan pengukuran erosi setelahnya. Nah, pengukuran erosi ini bersama-sama dengan penentuan peruntukan atau peruntukan yang existing tadi, dan juga ada karakteristik fisik, karakteristik sosial dan ekonomi, dan karakteristik budaya, itu nanti akan kita kerucutkan untuk menentukan kebutuhan teknik KTA. Nah, nanti karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya akan saya bahas lebih lanjut pada materi yang berikutnya. Nah, setelah kita menentukan kebutuhan teknik KTA, maka teknik KTA itu bisa diaplikasikan di lapangan. Setelah diaplikasikan di lapangan, nanti kita lakukan pengukuran lagi. Jadi, pengukuran yang setelah dilakukan aplikasi teknik KTA. Tadi di awal kita melakukan pengukuran sebelum ada teknik KTA. Kita punya besaran. Nah, setelah diterapkan bagaimana? Nanti kita bisa bandingkan. Setelah itu kita bisa lakukan modeling. Jika teknik KTA yang seperti ini, nanti pengurangannya sekian. Jika teknik KTA-nya diubah lagi, nanti pengurangan erosinya sekian. Nah, sampai kita temukan mana sebenarnya teknik KTA yang paling bagus diterapkan pada wilayah tersebut dengan melihat karakteristik baik fisik, sosial, ekonomi, dan juga budaya serta peruntukannya. Itu adalah nanti kita bisa melakukan evaluasi. Nah, jika sudah kita evaluasi, yang kita anggap paling baik bisa kita gunakan, bisa kita tentukan untuk diterapkan dalam wilayah itu pada skala yang lebih besar, tidak hanya pada skala demplot saja. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Jadi setelah kita membahas banyak sekali tentang teknik-teknik KTA, akan kita simpulkan beberapa poin-poin dari materi pada video ini. Yang pertama adalah terdapat 3 kategori teknik KTA, vegetatif, mekanik, dan juga kimia. Nah, untuk KTA vegetatif itu adalah contohnya penghijauan dan reboisasi, cover crop, strip cropping, penanaman secara kontur, multiple cropping, pemulsaan, dan juga agroforestry. Untuk KTA mekanik, contohnya adalah saluran diversi, teras dan saluran teras, terjunan, rorak, dan pengendali, dan penahan, dan juga gali plak. Berikutnya KTA kimia adalah pemberian pemantap tanah berupa emulsi atau cairan ataupun pupuk. Nah, penggunaan dari teknik KTA itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak bisa kita asal menggunakan teknik KTA yang tidak sesuai dengan karakteristik di lokasi kajian. Nah, setiap pelaksanaan KTA itu yang telah kita laksanakan itu perlu dilakukan evaluasi apakah yang kita terapkan pada suatu lokasi itu sudah paling baik atau belum. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di kuliah kalian berikutnya.